Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Faridatus Sa'diyah, NIM A210-190-106 dari kelas F. Di sini saya akan membuat record video untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran TIK guna untuk memenuhi tugas akhir sekaligus UAS dari mata kuliah media pembelajaran TIK. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kelangkaan. Dalam materi kelangkaan, di sini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama ada pengertian kelangkaan, faktor-faktor kelangkaan, ciri-ciri dan dampak dari kelangkaan, dan cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama ada pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan saat manusia ingin mengkonsumsi jauh lebih banyak dari apa yang diproduksi, atau suatu keadaan saat apa yang diinginkan manusia itu jauh lebih banyak daripada yang tersedia. Nah, kelangkaan sendiri itu ada 2 macam, yaitu kelangkaan barang dan kelangkaan sumber daya. Kelangkaan barang yaitu barang-barang dan sumber daya ekonomi itu memperlihatkan adanya keterbatasan atau kelangkaan. Semakin banyak orang menginginkan suatu barang, barang tersebut semakin langka. Yang kedua ada kelangkaan sumber daya. Sumber daya ekonomi atau lebih dikenal dengan faktor produksi juga tersedia relatif terbatas, sehingga untuk memperolehnya tidak gampang, tetapi harus ada pengorbanan. Yang kedua ada faktor-faktor dari kelangkaan. Nah, faktor dari kelangkaan yang pertama yaitu kebutuhan manusia itu terus meningkat, sedangkan sumber daya alam yang baru belum ditemukan. Untuk yang kedua, persediaan sumber daya alam terbatas. Dan yang ketiga, semakin besar sifat manusia itu mempunyai sifat serakah. Akibatnya, persediaan sumber daya alam cepat berkurang dan rusak. Yang keempat ada kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam terbatas, utamanya bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia. Sumber daya manusia yang ahli masih sangat terbatas. Yang ketiga ada ciri-ciri dari kelangkaan. Yang pertama ada sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Dengan kata lain, alat pemuas berupa barang dan jasa terbatas. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang ketiga, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia itu sangat terbatas karena tidak diproduksi lagi, sehingga mengakibatkan sulit didapat. Yang keempat, harga permintaan melambung tinggi dibanding dengan harga biasa karena jumlahnya terbatas, sedangkan permintaan dari konsumen itu tinggi. Dan yang terakhir, konsumen harus berkorban demi mendapatkan alat pemuas yang berupa barang atau jasa. Nah, yang berikutnya ada dampak-dampak dari kelangkaan. Sebetulnya dampak-dampak dari kelangkaan ini ada banyak, tapi di sini saya mengambil hanya 4. Yang pertama, kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, dan yang terakhir ada angka kemiskinan bertambah. Untuk yang pertama ada kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Hal ini wajar terjadi, karena siapa cepat dia dapat dan siapa berani bayar lebih tinggi dia juga akan dapat. Yang kedua, pengangguran meningkat. Kelangkaan alat memuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Yang ketiga, untuk memuaskan kebutuhan, seseorang harus memiliki alat tukar yang seimbang. Untuk memperoleh alat tukar diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak akan menghasilkan nilai tukar. Untuk yang terakhir ada angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir ada cara mengatasi kelangkaan. Cara mengatasi kelangkaan ini di sini saya mengambil contoh pada 5, yaitu menyusun skala prioritas, menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara kelestarian alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, mengelola sumber daya modal dengan tepat dan guna. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Menyusun skala perencanaan ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan, karena menggunakan alat pemuas kebutuhan berdasarkan sifat mendesak atau tidaknya alat pemuas ini harus dipenuhi. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam.
Meski hasil alam ini melimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, bukan mengeksploitasi secara berlebih. Yang ketiga, memelihara kelestarian alam. Setiap hari ribuan pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas. Bukan hanya itu saja, kayu-kayu keras juga banyak ditebang, kemudian diekspor sebagai barang mentah. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas itu menyebabkan minimnya serapan bagi sumber daya manusia produktif. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Dan yang terakhir, ada mengolah sumber daya modal dengan tepat guna. Nah, berhubungan dengan kemampuan seseorang mengatur skala prioritas dan pemenuhan kebutuhan, ketika pengelolaan sumber daya modal itu berjalan beriringan dengan pengaturan skala prioritas, maka hal ini sangat membantu seseorang mengatur pengeluarannya dengan baik dan benar. Nah, sebelum saya tutup, di slide berikutnya nanti ada penjelasan mengenai contoh-contoh dari kelangkaan yang ada di Indonesia. Ibu akan menjelaskannya, kemudian kalian bisa mendengarkannya ya. Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kejadian apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Gambar ini menunjukkan antrian BBM di pom bensin. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan orang sedang mengantri untuk mendapatkan air bersih. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dua kejadian itu bisa terjadi? Kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat pemenuhan kebutuhan terbatas, sehingga menimbulkan masalah ekonomi berupa kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak, sementara barang dan sumber daya jumlahnya terbatas. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.